الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا Bismillah, salah satu kunci kesuksesan Rasulullah itu adalah kelapangan hati dan kelapangan dada yang beliau miliki. Banyak di antara kita yang lupa bahwa lapang dada itu adalah kunci sukses seseorang. Dan banyak di antara kita hari ini yang jarang memperhatikan kelapangan hati dan kelapangan dada. Padahal setiap kita merasakan dan pernah mengalami titik terendah. Mendengar kabar-kabar dari sahabat-sahabat, ada yang hari ini sedang dibuat berantakan rumah tangga. Mendengar dari saudara, ada hari ini yang sedang dibuat sakit oleh Allah. Ada mungkin Bapak Ibu, sahabat semua yang hadir di sini, yang mungkin bisa jadi malam ini sedang merasakan sesaknya lilitan hutang. Atau mungkin ada juga kita baru saja disakiti oleh perkataan anak-anak kita, yang mungkin mengatakan sesuatu yang tidak nyaman dan tidak enak dalam hati kita. Ada yang baru kehilangan sesuatu. Ada yang baru kehilangan seseorang. Itulah yang dijanjikan Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah akan uji seseorang dengan kehilangan, dengan rasa takut, dengan kebangkrutan, dengan apapun yang menjadikan hidupnya terasa tidak nyaman. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah pernah diludahi, Rasulullah pernah dicaci, Rasulullah pernah diancam, Rasulullah pernah akan dibunuh. Semua pernah Rasulullah rasakan. Hari ini, di waktu yang sangat luar biasa ini, di mana di dalam hadis, waktu ini adalah waktunya Allah turun langsung ke atas muka bumi. Saya tahu dan yakin Bapak Ibu, para santri sudah lelah, ngantuk. Tapi tunjukkan kepada Allah di 10 menit atau 15 menit sebelum subuh ini, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan 2022 ini kita hadapi dan kita jadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih lapang. Bagi orang-orang yang berlapang dada akan mendapatkan 4 keutamaan, 4 manfaat. Yang pertama adalah membuka peluang. Peluangnya akan terbuka. Mungkin di sini ada yang sedang gagal bercocok tanam. Mungkin di sini ada yang sedang merasa gagal berumah tangga. Maka lapang dada adalah kunci membuka peluang untuk ke depan lebih baik. Yang kedua, mengundang rizki. Ternyata lapang dada itu akan mengundang rizki-rizki kita datang. Rizki bukan hanya dalam bentuk uang. Rizki juga bisa dalam bentuk ketenangan jiwa, ketentraman batin, rasa cinta, kemudahan jalan, dimudahkan berbagai macam urusan. Lapang dada yang ketiga, bisa menarik keberuntungan. Allah akan memberikan bertubi-tubi keberuntungan kepada seseorang ketika dia ahli lapang dada.
Dan seperti itulah Rasulullah. Seperti itulah para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, lapang dada juga akan memudahkan urusan-urusan. Setiap kita punya urusan, setiap kita punya keinginan, setiap kita punya masalah, demi Allah yang akan memudahkan, salah satu cara memudahkan urusan-urusan adalah berlapang dada. Lapang dada atau tidak lapang dada sebenarnya pilihan. Kita banyak tidak berlapang dada. Kenapa? Karena kita memilih untuk marah, kita memilih untuk mengeluh, kita memilih untuk tidak bersyukur, kita memilih untuk membenci, kita memilih untuk mendendam. Akhirnya apa yang terjadi? Kesempitan hati. Tak dapat yang namanya kelapangan dada. Demi Allah, Bapak Ibu, minta sama Allah agar dilapangkan dada-dada kita untuk menghadapi apapun yang akan Allah berikan kepada kita di tahun 2022 di Masehi. Maka perhatikan akan lebih dipermudah setiap urusan-urusan kita. Sebelum kita bersama-sama berdoa memanfaatkan waktu sahar ini, saya ingin kembali mengingatkan kisah Nabi Musa. Yang ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu kana taghiya. Musa, pergi engkau kepada Fir'aun, sampaikan dakwah kepadanya. Sementara ketika itu kemampuan Musa sangat terbatas. Sementara Fir'aun orang kaya raya, sementara Fir'aun seorang raja yang berkuasa, seorang Fir'aun orang yang kuat, pasukannya kuat, tukang sihirnya kuat, segala-galanya kuat. Sementara Nabi Musa seorang miskin, orang biasa, tak punya apa-apa, ngomong pun gagap. Tapi Allah memerintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Seakan-akan Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, bukan saya kali, jangan saya nggak level, saya nggak mampu. Tapi kemudian lihat apa? Urusan sebesar itu, Nabi Musa menengadahkan tangan. Dan lihat doanya. Apa bunyi doanya? Rabbi shrahli sadri. Permintaan pertama Nabi Musa enggak yang lain-lain. Permintaan Nabi Musa yang pertama adalah lapangkan dadaku ya Rabb. Lapangkan dadaku ya Rabb. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, kalau mendapatkan masalah serumit apapun, maka minta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri. Karena sebesar apapun masalah yang datang ke hadapan kita, tapi ketika dada kita lapang, hati kita tentram, adem, ayem hati kita, maka tak ada masalah dengan masalah itu. Para santri, ketika sedang tidak betah, ketika sedang tidak nyaman, ketika sedang marah kepada seseorang, maka mintalah kepada Allah, Rabbi shrahli sadri. Barulah kemudian Nabi Musa meminta, wa yassir li amri. Setelah meminta dilapangkan dadanya, barulah Nabi Musa meminta untuk memudahkan urusan-urusannya. Jadi, setiap kita punya urusan, setiap kita punya masalah, setiap kita punya keinginan, maka kunci utama yang harus kita maksimalkan adalah berlapang dada. Berlapang dada. Sebenarnya saya sudah menyiapkan materi bagaimana cara untuk berlapang dada yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis. Tapi karena waktu kita sebentar lagi akan datang waktu subuh, yang paling inti, yang hanya bisa menghujamkan kelapangan dada itu Allah. Makanya kita mohon kepada Allah, di tahun yang baru ini, mudah-mudahan kita menjadi seorang ibu yang lebih lapang dada, menjadi seorang istri yang lebih lapang dada, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang lebih lapang dada, menjadi para guru-guru, asatizah yang lapang dada, menjadi anak-anak dan santri-santri yang lapang dada. Karena lapang dada adalah kunci. Sekali lagi, insya Allah kunci. Bu, Pak, demi Allah, Allah turun ke atas muka bumi bersama para malaikat-malaikatnya, berkeliling mencari siapa yang sedang beristighfar, siapa yang sedang bertaubat, siapa yang sedang mengemukakan hajat-hajatnya, siapa yang sedang mengungkapkan keluh kesahnya. Maka kemudian Allah akan jawab, maka kemudian akan Allah ijabah. Kapan? Sekarang. Waktu sahar. Ini adalah waktu terbaik untuk beristighfar, waktu terbaik untuk mengeluhkan berbagai masalah, waktu terbaik untuk memohon kepada Allah.
Salah satu yang akan kita mohon pada kesempatan malam hari ini, subuh kali ini adalah Allah titipkan sifat lapang dada kepada diri kita, insya Allah. Bapak Ibu, sejenak dan mari bersama-sama kita rundukkan kepala kita, kita rundukkan hati kita, kita akses dan kita rasakan apa? Rasa butuh kepada Allah dan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulakan dengan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Astagfirullah ya Allah. Tak sanggup kami ucapkan satu persatu dosa-dosa kami. Saking terlalu banyaknya dosa yang sudah kami lakukan. Apalagi mengingat 1 tahun kemarin ya Allah, sampai hari ini sudah berganti tahun. Kami tak sanggup mengingat dosa-dosa kami, saking banyaknya. Tetapi Engkau Maha Pencatat. Engkau Maha Tahu ya Rabb. Betapa sangat banyaknya dosa-dosa, maksiat yang kami kerjakan dan kami lakukan. Pada hari ini, pada waktu sahur ini kami menengadahkan tangan ya Allah. Dan kami bertawasul dengan duduknya kami dari jam 8 malam tadi sampai sekarang hampir subuh ya Allah di sini, berngantuk-ngantuk mendengarkan para guru-guru kami menyampaikan kajian-kajian, mengucapkan berbagai macam sholawat. Kami bertawasul dengan yang kami lakukan itu ya Allah. Kalau Engkau terima, maka kami bertawasul dengan itu. Bertawasul untuk memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allah, tolong juga ampuni dosa-dosa kami. Ampuni juga dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibunda kami ya Rabb. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Seandainya ibu kami hari ini, ayah kami hari ini ada yang sedang sakit, bahkan beliau tidak bisa hadir hari ini ke tempat kami ini, maka tolong ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Seandainya ada orang tua kami hari ini yang sedang tertimpa masalah, mudahkan ya Allah, lapangkan dadanya ya Rabb. Seandainya ada orang tua kami hari ini yang sudah lebih dulu meninggalkan kami di muka bumi ini, Allah, terima amal-amal kebaikannya, ampuni dosa-dosanya, dan tempatkan beliau ya Allah di sisimu yang mulia. Dan kalau boleh kami memohon, tolong kumpulkan kami suatu waktu nanti di surgamu ya Rabb, bersama orang-orang yang pernah kami cintai dan kami kasihi. Duhai Allah yang maha baik, duhai Allah yang maha tahu, duhai Allah yang maha melunakkan hati, lapangkan dada-dada kami. Ishrah lana sudurana ya Rabb. Lapangkan dada-dada kami ya Allah. Kami ridho apapun masalah yang Kau timpakan kepada kami, kami ridho ya Rabb. Asalkan Kau titipkan kepada kami jiwa-jiwa yang lapang, hati-hati yang tenang. Temenin kami ya Allah untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Temani kami ya Allah, sebesar apapun itu masalah menurut kami, tapi akan kecil di hadapan-Mu ketika Engkau temani kami untuk menghadapi masalah-masalah itu ya Rabb. Allah, yassir alaina sudurana, yassir alaina umurana. Tolong mudahkan urusan-urusan kami ya Allah. Engkau maha tahu, Engkau paling tahu solusi-solusi terbaik untuk masalah-masalah, cara terbaik untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan. Engkau paling tahu ya Rabbana. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kami mohon kepadamu, mudahkan urusan-urusan kami. Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu, tolong sebutkan nama anak masing-masing dan tolong doakan mereka dengan setulus hati. Tolong sebutkan mereka namanya dan doakan ya Allah ya Rabb.
Anak-anak, tolong sebutkan orang tua kita masing-masing. Lalu kemudian doakan sepenuh hati. Doakan. Allah sedang memandangi kita. Malaikat sedang berkeliling-keliling mencari kita yang sedang berdoa. Doakan sepenuh hati. Ya Rabb, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, siapapun saudara-saudara kami yang hadir dalam majelis ini, seandainya di antara mereka yang pernah melakukan, ada yang pernah melakukan dosa, dan dosa itu adalah dosa besar, ya Rabb, tolong ampuni dosa-dosanya. Seandainya ada saudara kami yang hari ini datang ke tempat ini dalam keadaan sedang membawa dosa-dosa zina, dosa-dosa syirik, dosa-dosa apapun yang besar-besar, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Seandainya ada saudara kami yang datang hari ini ke tempat ini, kemudian membawa sakit, membawa kesulitan, membawa masalah, membawa kesesatan dada, ya Rabb, yassir wa la tu'assir. Mudahkan ya Allah, mudahkan, lapangkan ya Rabb, jangan kau persulit. Lapangkan ya Allah, jangan kau persulit. Lapangkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya Allah, doa kali ini kami panjatkan khusus untuk sahabat kami, guru kami, Ustaz Deden Muhammad Zamur. Sehatkan sahabat kami ini, ya Allah. Mudahkan urusan-urusannya, ya Allah. Lapangkan dadanya, ya Allah. Lapangkan dada beliau, ya Allah. Lapangkan dada, ya Allah. Sehatkan, titipkan keluarga sakinah mawadah warahmah kepada beliau. Titipkan anak-anak soleh-solehah, ya Allah, kepada beliau. Titipkan santri-santri yang soleh dan solehah, ya Allah, kepada beliau. Dan tolong ya Allah, kalau Kau berkenan, kumpulkan kami seperti ini lagi nanti di syurga-Mu, ya Allah. Kumpulkan ya Allah, kumpulkan kami nanti di syurga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad